Hai, pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari tentang budaya seni. Terlebih khusus di dalam seni musik, yaitu interval. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang disebut dengan interval? Bagaimana interval itu? Dan bagaimana pengaplikasian di dalam interval? Maka pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari, memahami bagaimana interval itu. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, interval itu adalah jarak nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada itu ke atas maupun ke bawah. Dalam interval terbagi atas dua, yaitu interval tunggal adalah jaraknya kurang dari 1 oktav dan interval majemuk adalah jaraknya lebih dari 1 oktav. Dalam penulisan interval terdapat dua penulisan, secara melodis dan harmonis. Dalam interval terdapat susunan interval seperti prime, satu perfect atau disebut dengan murni, second atau dua mayor disebut dengan besar, terce disebut dengan 3 mayor atau disebut dengan besar, quart 4 perfect atau disebut dengan murni, quint 5 perfect atau disebut dengan murni, sect 6 mayor atau disebut dengan besar, septim 7 mayor atau disebut dengan besar, dan terakhir oktav 8 perfect atau disebut dengan murni. Maka dari itu kita akan coba melihat bagaimana yang telah diajarkan tadi, maksud dari perkataan tadi, dengan kita akan melihat contoh yang berikut ini. Nah, di dalam interval ada yang disebut dengan beberapa simbol seperti perfect yang bisa disimbolkan dengan huruf P besar, lalu mayor disimbolkan dengan M besar, lalu minor disimbolkan dengan M kecil, lalu augmented biasanya yang disingkat dengan simbol atau penulisan A besar, U kecil, dan G kecil, lalu diminished atau yang biasanya disimbolkan atau ditulis dengan D. Nah, pada kesempatan ini kita tidak akan belajar secara keseluruhan, namun kita akan coba memahami tentang bagaimana jarak-jarak perfect, mayor, dan augmented. Untuk itu, mari kita akan lihat video pembelajaran berikut. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa dalam interval ada dua, yaitu tentang interval tunggal dan majemuk, di mana tadi yang telah dikatakan yang kurang dari 1 oktav dan yang lebih dari 1 oktav. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana interval tunggal yang kurang dari 1 oktav. Seperti contoh. Nah, maksudnya interval tunggal yaitu dia tidak melewati dari sini sampai di sini. Jadi cuma hanya sekitaran dari nada do dengan si. Sedangkan interval maju adalah interval yang lebih dari 1 oktav. Seperti contoh.
karena dia sudah melewati dari satu oktav yang ada di sini. Karena dari jarak do sini ke do yang di sini, ini jaraknya adalah satu oktav. Sehingga tadi saya tekan re dengan mi tinggi, berarti jaraknya sudah lebih dari satu oktav. Nah, sekarang kita akan coba melihat tadi bahwa hari ini kita akan coba bahas tentang perfect, mayor, dan augmented. Ingat tadi yang telah dikatakan bahwa yang namanya disebut dengan quart, quint, dan oktav itu disebut dengan perfect atau murni. Intinya jarak-jarak yang 4, 5, dan 8 itu pasti disebut dengan perfect. Seperti contoh, ini disebut dengan 4 perfect. Sedangkan ini disebut dengan 5 perfect. Dan sedangkan ini disebut dengan 8 perfect. Jadi intinya nada apapun yang berjarak 4, 5 dengan 8 pasti itu disebut dengan perfect. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa kalau tadi kita sudah bahas tentang perfect, sekarang bagaimana dengan mayor? Mayornya kalau kita penulisan di dalam buku garis para nada itu berarti tidak ada sharp atau flat. Itu disebut dengan mayor karena dia murni seperti yang kita telah bahas tadi. Contohnya do ke re. Ini disebut dengan 2 mayor. Contoh lagi, do ke mi sama dengan 3 mayor. Contoh, do ke la itu sama dengan 6 mayor. Dan yang terakhir, contoh, ini disebut dengan 9 mayor. D, do, ke, re tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan augmented? Nah, rumusnya perfect tambah setengah itu disebut dengan augmented. Seperti contoh, do ke sol sama dengan 5 perfect. Nah, maka augmentednya adalah perfect tambah setengah. Jadi sol naik setengah. Jadi ini disebut dengan 5 augmented. Contoh lagi, ini disebut dengan 8 perfect. Namun kalau cari 8 augmented, nadanya yang do tinggi dinaikkan setengah. Jadi contoh, setelah kita tadi mempelajari bagaimana kita sudah membedakan antara bunyi-bunyi perfect,
mayor, dan augmented, mari sekarang kita coba latihan untuk menguji kira-kira apakah kalian sudah bisa mengenali bunyi yang disebut dengan mayor, perfect, dan augmented. Nah, sekarang mari kita akan coba dengarkan bunyi-bunyi yang berikut ini. Selanjutnya, dan yang terakhir. Setelah kita mempelajari tentang interval, saya harapkan kita bukan cuma sekedar mengerti, tapi kita memahami dan 3 jarak interval yang sudah kita telah pelajari tadi, yaitu perfect, mayor, dan augmented. Dan bagaimana untuk kita cara melakukannya? Yaitu ingat, kita harus menghafal dulu susunan tangan nada mayor, menghitung nada paling bawah, dan ingat, kita jangan lupa rumus dari tangga nada mayor. Begitu, sampai kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selamat siang.